Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan REST API dengan menggunakan project yang saya bikin menggunakan Laravel Lumen. Oke, untuk pengujian endpoint ini ke RESTful API kita menggunakan Postman, di mana Postman ini nanti kita akan membuat endpoint ini yang akan kita pengisian data CRUD. Kita membuat endpoint CRUD yang nanti pengisian data di database langsung menggunakan Postman. Oke, langsung saja kita buka project kita dulu. Projectnya ada di sini. Oke, kita buka project menggunakan VS Code. Kita menggunakan VS Code, project kita buka dulu. Kemudian setelah project kita buka, kita mengaktifkan web server kita. Di sini saya menggunakan Franken PHP untuk web server yang akan saya gunakan untuk demo API ini. Langsung Franken PHP run. Oke, web server sudah nyala. Sekarang langsung kita panggil test REST API menggunakan Postman. Di sini root. Oke, kita buka dulu, tunggu sebentar. Oke, di sini di Postman ini saya sudah membuat beberapa request, mulai dari login, user profile, CRUD mahasiswa, CRUD dosen, dan juga CRUD makul. Rootnya itu seperti ini, endpoint yang nanti kita tes itu ini. Rootnya seperti ini, dari root JWT, login, logout, refresh, user profile, ada CRUD mahasiswa, CRUD dosen, CRUD makul. Akan kita uji di menggunakan aplikasi Postman ini. Oke, sebelum kita menguji endpoint kita, pertama kita harus login. Kita cek login ini. Login ini kita masuk ke dalam body, pilih form data, kemudian masukkan email dan juga password yang sudah kita daftarkan di database. Kemudian kita send. Login ini untuk mendapatkan akses token yang akan kita gunakan untuk tes API CRUD ini. Oke, kita blok, copy, lalu kita user profile, kita coba masuk ke authorization, tipenya barrier token. Setelah itu kita hapus token lama, kopikan token baru, send. Oke, udah dapat balasan dari server bahwa menunjukkan ID kita itu 1, namanya admin, emailnya admin@gmail.com yang tadi kita lakukan login. Setelah itu kita langsung masuk ke CRUD mahasiswa ya. Pertama kita read dulu deh. Kita read dulu melalui tabel mahasiswa, kita CRUD, masuk ke authorization, tipenya barrier token, kita hapus token lama, masukkan token baru yang kita dapat dari proses login. Kita send. Oke, kita mendapatkan ID 6, ID 7, ID 8, ID 9, ID 10. Ada 5 isian di tabel mahasiswa. Setelah ini kita tambah di menggunakan metode post, dan CRUD-nya ataupun endpoint-nya adalah mahasiswa /CRUD.
kita masuk authorization, barrier token, kita kasih token baru, body, kita tambahkan ini mahasiswa, nama siswa, jurusan, alamat, kita masukkan random saja, namanya Budi gitu, teknik sipil, alamatnya kita Semarang ya, Semarang, langsung send. Oke, sudah dapat balasan dari server bahwa NIM mahasiswa ini sudah ke-record ke tabel mahasiswa dengan ID 11. Oke, kita akan melakukan update di ID 11 ini di nama mahasiswa dan jurusan. Oke, kita masuknya ke menggunakan metodenya itu put. Kita endpointnya mahasiswa backlash update backlash ID yang akan kita update itu 11, dan nama yang akan kita update itu adalah tadi Budi, kita update menjadi Budi Harsono gitu ya. Terus alamatnya kita tadi mau update jurusan ya, jurusan. Kita bisa kita mau update ada mungkin alamat, ada mungkin nama, itu bisa juga nama NIM ya, NIM itu bisa. Tapi saya di sini ingin mendemokan hanya nama mahasiswa dan jurusan yang akan saya update di sini. Jurusannya mungkin ekonomi. Oke, lalu kita send. Yap, udah dapat balasan bahwa ID 11 dengan nama NIM D2312061 dengan nama tadi Budi sudah berubah menjadi Budi Harsono, dan jurusannya tadi yang tadinya teknik sipil sudah kita update menjadi ekonomi. Kemudian kita delete ya. Nah, sebelum kita delete, kita lihat dulu nih di read apakah benar-benar sudah ke-update ke sini. Kita cek, kita lakukan read lagi, dan ID 11 sudah masuk ke tabel mahasiswa. Untuk pengujian yang endpoint delete mahasiswa, kita mungkin menggunakan ID 6 saja yang akan kita hapus ya. Untuk itu masuk ke method delete, endpoint mahasiswa delete yang ID 6. Kita menggunakan ID sebagai primary key-nya. Sebagai primary key-nya kita hapus melalui primary key-nya, yaitu ID. Oke, ID 6, authorization tipenya barrier token kita hapus, ganti token baru, kemudian kita send. Dan oke, file dari tabel mahasiswa sudah berhasil dihapus. Kita cek lagi di mahasiswa read. Tadi 6 ini ya yang kita hapus ya. Dengan nama mahasiswa Bayu Utomo, kita send lagi. Apakah sudah hilang menjadi 7, ID 6 sudah hilang. Oke, kita lanjut di dosen, read dosen. Kita read dulu endpoint dosen read pakai ID, kita authorization, token lama hapus, ganti token baru, send. Oke, ada ID 5 di tabel dosen itu ada 3 isian. Kita tambah melalui create endpoint create dosen create ya. Masuk authorization, hapus token lama, ganti token baru. Bodinya ada NIP dosen, nama dosen, mata kuliah, alamat. Kita tambahin namanya mungkin siapa ya, Ahmad gitu ya, Ahmad gitu ya. Mata kuliahnya algoritma lanjutan gitu. Alamatnya beliau di Kendal gitu ya. Kita masukkan 90 gitu.
Oke, kita sudah authorization, sudah isi semua, send. Oke, untuk ID-nya kita sudah dapat ID 8 dan kita juga pengen update nih. Kita update menggunakan metode put dosen / update. Tadi itu kita dapat berapa ya barusan ya? Kita read lagi, kita cari yang mau diupdate. Yang kita mau update ID-nya adalah ID 8, nama dosen Ahmad, kita update menjadi mungkin Ahmad siapa gitu ya. Di dosen grid, ingat ID-nya, ID 8, kita tembak ID-nya langsung, authorization, hapus yang lama, ganti yang baru, body, dan body untuk update, jadi saya lupa sampaikan, tidak di form data tapi di xwww form arlen code. Nah, ini yang akan kita update untuk put, untuk metode put, kita pilihnya bukan form data kan untuk post. Nah, untuk put, untuk update data, kita pakainya xwww form arlen code. Kita tadi nama dosen, ID-nya 8, tadi cuma Ahmad, kita ganti Ahmad Sidik gitu ya. Sidik. Mungkin gini. Kita send. Oke, ID 8 tadi yang cuma namanya Ahmad, kita update tadi namanya Ahmad Sidik dengan mata kuliah algoritma lanjutan. Oke, kemudian kita lakukan delete dosen. Oke. Kita akan melakukan delete di ID 5. ID 5 itu kalau kita tidak salah namanya Trisna Putri dengan mata kuliah komputer gaming. Nanti akan kita delete di sini menggunakan perintah method delete dengan endpoint-nya dosen/delete gitu. Dengan ID 5, beryl token biasa, kita lama hapus, ganti yang baru. Langsung kita nggak perlu ke body karena ini kita mengambil ID langsung di mana di endpoint ini. Kita langsung saja. Oke, file dari tabel dosen sudah berhasil dihapus. Kita cek di get read. Ngambil nomor 5 ini harusnya sudah hilang. Oke, sudah hilang. Berhasil berarti. Terakhir kita tes API dari CRUD makul. Pertama kita get read-nya. Read makul beryl token, tokennya ganti yang baru. Oke, langsung send. Oke, makul ada 2 nih. Kita nanti tambah ya. Ada ID 5 dan ID 6. Kita langsung saja kita tambah di nih makul create. Kita tambah di metodenya post dengan endpoint makul /create authorization dulu, jangan lupa authorization, kasih token baru, kita masuk, kita random saja, mungkin ini apa namanya ya, rekayasa web lah, rekayasa web gitu kan. 4 semester 6 kita kasih Diki gitu ya Pak, Diki gitu ya. Kita langsung send, create, oke masuk ID 7. Kita mau rubah nih, mungkin kita rubah di semesternya mau ganti SKS-nya itu 3, semesternya 4. Oke, ID ingat kita ID 7, kita lakukan put di makul update dengan endpoint makul /update dengan ID 7, makulnya kita
Tadi bukan makul yang mau kita ganti ya. Yang akan kita ganti adalah SKS. Ganti 3, semester ganti 5. Oke, langsung kita send. Authorization. Kenapa seperti ini? Karena authorization barrier tokennya masih menggunakan token lama. Kita ganti dulu, ganti token baru, langsung kita send lagi. Oke, ID 7 sudah berganti, SKS-nya 3, semesternya 5, sesuai yang kita kirimkan di body, dan kita masukkan isian ini di XBBB from our record. Oke, udah. Kemudian update sudah, terakhir kita delete. Untuk delete makul ini sama, kita langsung authorization, kita ingat yaitu ID yang akan kita push di ID makul ini. Oke, kita create ID 5 ya. Kita akan menghapus ID 5 ini dengan makul algoritma dasar. Nama makulnya kita akan hapus di ID 5. Oke, langsung kita masuk ke delete, authorization, ganti token baru, langsung kita delete di ID 5, send. File dari tabel mata kuliah sudah berhasil dihapus. Kita cek di get read, kita cek. Oke, ID 5 sudah berhasil dihapus. Oke, sudah berhasil semua. Kita melakukan yang belum kita uji adalah, sebenarnya yang belum kita uji adalah read dengan ID. Dengan ID seperti ini, kita bisa melakukan ini. Nah, ini bisa cuma per ID gitu-gitu bisa. Kita coba di read mahasiswa juga boleh. Kita read 8 gitu ya. ID 8. Ini kan tokennya kita tadi masih menyimpan token yang lama. Yang baru maksudnya yang login ini sudah tersimpan di sini. Jadi saya tidak melakukan authorization terlebih dahulu. Oke, ID 7. Endpoint-nya udah jalan. Kita endpoint yang belum jalan adalah refresh. Refresh ini belum kita coba tadi. Ini masih menggunakan port 80. Authorization menggunakan baru. Nah, fungsinya refresh ini adalah kita meminta token baru. Nah, ini token baru. Ini token baru beda dengan token login yang kita dapatkan pertama kali. Kita mendapatkan token baru dari refresh. Jadi kalau kita mau kita copy dulu, kita kan mau logout nih. Logout ini kita tidak bisa menggunakan token yang di login. Kita harus menggunakan token yang kita dapat dari refresh, hasil refresh, karena kita request untuk meminta token baru. Oke, ini tadi kita udah copy dari token yang dapat dari refresh, kita kopikan ke logout, authorization metodenya post, send. Oke, messenger berhasil logout. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian pengujian demo REST API menggunakan root dari tabel mahasiswa, tabel dosen, dan tabel mata kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.